Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik Bu. Baik Bu, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan keadaan yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Jawab hadir ya. Atika, Hadir, Ibu. Iliin, Hadir Bu. Risma, Risma hadir, Hadir Bu. Yanti, Hadir Bu. dan terakhir Derry. Hadir Bu. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan benar. Siswa mampu menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar sesuai materi yang dipelajari. Kemudian, siswa mampu mencontohkan pengukuran bidang pandang dan mencontohkan sudut pengambilan gambar. Sekarang, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat fotografi itu apa? Derry, coba jawab. Seni menangkap cahaya untuk dijadikan gambar. Kemudian, saat melakukan fotografi, apakah hanya sekedar memotret objek yang diinginkan atau ada teknik-teknik tertentu? Ada teknik-teknik Bu. Ya, pastinya ada teknik-teknik tertentu saat melakukan fotografi. Mungkin beberapa orang di luar sana yang tidak tahu ilmu fotografi hanya asal memotret. Yang penting ada kamera dan objeknya. Namun tidak seperti itu ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran bidang pandang, pengambilan gambar, dan sudut pengambilan gambar. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengambilan gambar yaitu 1. Penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan. 2. Fitur-fitur yang ada pada kamera. 3. Memastikan ketersediaan peralatan pendukung. Pengukuran bidang pandang atau framing adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Di sini ada extreme close-up. Pengambilan gambar dengan ukuran extreme close-up memiliki fungsi yaitu untuk menampilkan detail dari suatu objek yang memenuhi seluruh layar, seperti pada gambar berikut yang menampilkan detail dari dua mata seseorang. Di situ terlihat jelas orang tersebut memiliki mata dengan lensa berwarna biru dan bulu mata yang tipis. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada close-up. Dalam shoot close-up, objek menjadi titik perhatian utama dan latar belakang nampak sedikit. Jadi dalam pengambilan close-up, objek itu menjadi fokus utama, sedangkan latar belakangnya hanya ditampilkan sedikit atau diblurkan. Kalau objeknya ini manusia, biasanya menampilkan wajahnya saja dalam pengambilan gambar ukuran close-up. Kemudian ada medium close-up. Ukuran gambar yang menampilkan objek dari ujung kepala hingga dada.
Seperti gambar di samping yang menampilkan objek seorang perempuan dari ujung kepala hingga dada. Extreme long shoot. Gambar diambil dari jarak jauh, panjang luas, dan berdimensi lebar. Yang ditonjolkan bukan objek, tetapi latar belakangnya. Ukuran objek terlihat sangat kecil. Objeknya tidak menjadi fokus utama, tetapi menonjolkan latar belakang. Dari gambar di samping, terlihat ya latar belakangnya dengan deretan pegunungan dan pantai. Orangnya hanya terlihat kecil di tengah-tengah. Extreme long shoot ini cocok digunakan untuk memotret pemandangan karena memiliki ciri berdimensi lebar dan panjang luas. Kemudian ada long shoot. Pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas, fisik manusia sebagai objek tampak jelas, tetapi latar belakang masih dominan. Kalau long shoot ini agak lebih dekat dengan objek daripada extreme long shoot. Objek terlihat fisiknya, tetapi latar belakang masih dominan. Kemudian ada medium shoot. Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai di atas kepala. Latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama. Latar belakang dan objek seimbang pada ukuran medium shoot. Namun, objek jika manusia hanya sebatas pinggang hingga di atas kepala saja. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa gambar dan kalian menjawab, termasuk ukuran mana gambar tersebut dan alasannya. Ya, gambar pertama, Iliin coba jawab. Iya, Bu. Untuk gambar pertama yaitu extreme close up karena menampilkan detail dari objek tersebut, Bu. Ya, benar. Gambar tersebut termasuk ukuran extreme close up karena menampilkan detail dari objek yang difoto. Kemudian, gambar kedua, Atika. Extreme long shoot karena objeknya terlihat kecil terus latar belakangnya terlihat menonjol, Bu. Iya, benar. Termasuk ukuran extreme long shoot karena fokus utamanya adalah latar belakang. Kemudian gambar ketiga, Yanti. Medium close up, Bu. Karena gambar hanya menampilkan ujung kepala sampai dada saja. Ya, benar. Medium close up karena menampilkan ujung kepala hingga dada. Yang terakhir, Derry. Medium shoot, Bu, karena menampilkan pinggang sampai di atas kepala. Ya, sangat tepat. Medium shoot karena menampilkan bagian pinggang hingga di atas kepala. Nah, dari sini kita dapat membedakan medium shoot dan medium close up. Jika medium shoot, masih terdapat space di atas kepala. Sedangkan medium close up hanya sampai ujung kepala saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk pada materi sudut pengambilan gambar. Kamera angel adalah suatu sudut pandang dalam mengambil gambar suatu objek pemandangan maupun sebuah adegan. Menghasilkan shoot yang perspektif, yang menarik dan unik serta menciptakan kesan tertentu pada gambar yang disajikan. Bird eye. Pengambilan foto dengan sudut bird eye biasanya diambil dari helikopter ataupun gedung-gedung tinggi. Foto yang dihasilkan akan terlihat luas dan dramatis. Kemudian ada high angle,
Sudut pengambilan gambar ini mirip dengan bird eye, tetapi posisi kamera cukup sebatas lebih tinggi dari objek, sehingga bagian atas akan terlihat besar. Nah, kalau high angle ini tidak perlu sampai menggunakan helikopter untuk mengambil gambar, cukup lebih tinggi di atas kepala saja. Eye level. Sudut pengambilan gambar dengan teknik eye level sangat umum digunakan, di mana posisi kamera sejajar dengan tinggi objek, sehingga foto yang dihasilkan terlihat standar. Seperti pada pengambilan gambar pada umumnya. Contohnya foto KTP, itu memiliki sudut eye level. Kemudian, mungkin foto-foto selfie kalian juga sering menggunakan sudut eye level. Lanjut, low angle. Sudut pengambilan gambar dengan kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Foto yang dihasilkan memiliki kesan dominan ataupun elegan. Low angle ini posisi kamera lebih rendah dari eye level. Kemudian yang terakhir ada frog eye. Frog eye merupakan sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera hampir menyentuh tanah, atau seperti mata yang melihat berada dalam posisi seperti katak. Oke, sama seperti tadi, Ibu kembali menampilkan beberapa gambar, dan kalian menjawab termasuk sudut pengambilan gambar manakah gambar tersebut. Oke. Yang pertama mungkin Yanti. Ya, Bu. Yang pertama ini termasuk frog eye, karena posisi kamera hampir menyentuh tanah. Ya, tepat. Termasuk sudut pengambilan gambar frog eye, karena posisi kamera hampir menyentuh tanah atau lantai ya. Kemudian gambar kedua, Risma. Ya, high angle. Karena posisi kameranya lebih tinggi dari objek. Ya. Benar, sangat tepat sekali. High angle, karena posisi kamera lebih tinggi dari kepala objek tersebut. Oke, yang terakhir, Ilin. Iya, Bu. Termasuk low angle, Bu. Karena posisi kamera lebih rendah dari objeknya, Bu. Ya, tepat sekali, low angle, di mana posisi kamera lebih rendah dari objeknya. Dari sini kita bisa membedakan low angle dan frog eye. Kalau frog eye, posisi kamera hampir menyentuh lantai dan datar ya, ke depan. Sedangkan low angle agak mengadah ke atas, seakan-akan kepala kita mengadah melihat betapa tingginya gedung tersebut. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah, Bu. Cukup. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan tugas individu pada kalian. Praktekkan pengambilan gambar sesuai dengan ukuran dan sudut pengambilan gambar. Masing-masing siswa mengumpulkan 4 gambar, dan nanti hasilnya dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi kalian tidak perlu susah payah mencari kamera di SLR, cukup gunakan kamera dari ponsel kalian saja. Juga Ibu kecualikan untuk sudut pengambilan gambar bird eye, karena menggunakan teknik khusus di situ. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran melalui Zoom diberi kelancaran, dan semoga kalian menggunakan ilmu-ilmu yang telah diberikan dengan baik. Jika ada yang ingin didiskusikan, nanti kita lanjut melalui Google Classroom. Baik, sekian dari Ibu, segera dikerjakan tugas individunya, dan kita lanjut diskusi melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.